Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sama-sama selalu membasahi kedua bibir kita dengan selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita. Berharap dengan nikmat-nikmat itu kita semuanya selalu diberikan kemudahan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berada di jalan ketaatan. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada suri tauladan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, serta umatnya yang senantiasa terus berada di jalan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang mendapat syafaat beliau. Amin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita, kitab Al-Adab Al-Mufrad karya ulama kita, yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bab-bab yang berkaitan dengan anak, yang antaranya yaitu bab orang tua yang mempunyai 2 atau 3 anak perempuan. Yang kita sudah tahu bersama bahwasanya Allah menyediakan pahala yang luar biasa bagi mereka yang dikaruniai oleh Allah 2 atau 3 anak perempuan. Maka ini harus kita maksimalkan betul karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita didik mereka, kita nafkahi mereka dengan rezeki yang halal, kemudian kita nikahkan mereka dengan lelaki yang soleh. Maka ketika ketiga hal tersebut kita bisa aplikasikan kepada anak-anak kita perempuan, maka insya Allah pahala yang Allah sediakan adalah surga yang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang para ulama mengkiaskan bahwasanya bukan hanya yang memiliki 2 atau 3 anak, tapi berapa 1 anak pun termasuk di dalamnya, dia akan mendapatkan keutamaan tersebut. Jadi poin atau intisari dari hadis tersebut apa? Isinya. Jadi bukan jumlah atau bilangan anak, tapi ketika seseorang mempunyai 1 anak saja, ketika dia berhasil mendidik, menafkahi dengan rezeki yang halal, kemudian apa? Menikahkannya, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala yang sama, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di bab berikutnya kita sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, orang tua yang tidak suka
ketika Allah berikan karunia anak perempuan, ya. Dan kita tahu bahwasanya hal tersebut tidak terjadi di zaman jahiliyah saja. Ya, zaman sekarang pun masih orang-orang seperti ini. Mereka yang tidak suka dengan dihadirkan, diberikan karunia Allah anak perempuan. Maka kita harus ridho, kita harus ikhlas, dan kita harus senang ya, karunia ketetapan yang Allah berikan kepada kita semua. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Ya, pada malam hari ini kita sampai pada bab yang ke-45. Di bab yang ke-45 ini, ya, hadis yang pertama ya, kita sudah singgung sedikit ya, di pertemuan sebelumnya. Judul bab yang ke-45 yaitu al-waladu madkhalatun majbanatun. Ya. Bab seorang anak, ya, madkhalatun. Madkhalatun itu asal kata dari bakhil. Ya, bakhil itu apa? Pelit. Jadi kalau madkhalatun, seorang anak yang menyebabkan orang tuanya menjadi pelit. Majbanatun, ya, jawaban itu dalam bahasa Indonesia artinya pengecut. Ya, maka kalau majbanatun, ya, itu menjadikan orang tuanya pengecut. Jadi bab ini menggambarkan kepada kita semuanya, ya, seorang anak yang menjadikan orang tuanya pelit dan pengecut. Baik, kita baca hadis ini. Ya, hadis yang ke-80. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ibunda Aisyah, beliau berkata, qala Abu Bakrin, ya, Abu Bakrin berkata, yauman, Abu Bakar pada suatu hari berkata. Aisyah ini siapa Abu Bakar, Pak? Anaknya, ya, anaknya Abu Bakar. Wallahi, kata Abu Bakar, ma ala wajhil ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Kata Abu Bakar ya kepada Aisyah, demi Allah, tidak ada orang di atas muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada Umar. Jadi perkataan Abu Bakar ini, ya, ada dua keadaan. Ya. Yang pertama ketika Rasul masih hidup, ya, berarti artinya setelah Rasulullah adalah Umar yang paling dicintai Abu Bakar. Yang kedua, hadis ini beliau katakan ya, ketika Rasul sudah wafat. Ya. Jadi setelah wafatnya Rasul, orang yang paling dicintai oleh Abu Bakar adalah Umar. Ya. Kita tahu bahwasanya Abu Bakar dengan Umar ini sahabat yang sering berseteru, ya, sering gak akur. Bukan dalam arti kata benci atau apa, enggak, ya. Dalam diskusi atau sudut pandang, ya, pola pikir, dua orang ini sering berseteru, ya, sering gak setuju. Ya, bahkan ketika Abu Bakar memberikan solusi ya kepada Rasul, ya, Umar datang. Ya. Apa kata Abu Bakar? Kenapa kamu ya Umar? Setiap saya berdiskusi memberikan solusi kepada Rasul, engkau selalu memberikan apa? Solusi yang lain. Seolah-olah kamu tuh tidak terima dengan solusi yang saya berikan kepada Rasul. Bahkan yang paling hebat, ya, perseteruan mereka ketika Rasul sudah wafat. Ketika Rasul sudah wafat, kita tahu bahwasanya Al-Quran itu belum dikumpulkan menjadi satu, ya, masih tersebar, masih di pelepah, di bebatuan, ya, di tulang, di kayu, kemana, atau bahkan di dada-dada para sahabat. Umar meminta atau memberikan saran kepada Abu Bakar untuk apa? Untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu. Apa kata Abu Bakar? Setuju enggak?
Abu Bakar nggak setuju ya dengan solusi atau saran dari Umar tadi. Kenapa engkau melakukan sesuatu yang Rasul itu tidak lakukan, kata Abu Bakar. Ya, sehingga pada endingnya ya akhirnya Abu Bakar Allah bukakan hatinya ya, sehingga Abu Bakar setuju ya saran yang diberikan oleh Umar tadi, sehingga Al-Quran diterima. Jadi dua orang ini Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, mereka ini sahabat yang sering berseteru. Tapi apa kata Abu Bakar? Wallahi ma'ala wajhil ard ahabbu ilayya minna. Di atas muka bumi ini tidak ada orang yang paling aku cintai selain Umar. Ya, ada orang yang sering berseteru. Ya, kenapa Abu Bakar mengatakan seperti ini? Ya, karena Umar adalah sahabat yang mulia, sahabat yang selalu berada di depan di dalam berdakwah, yang mendampingi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun cinta kepada Umar. Ya, sehingga Abu Bakar meskipun dengan Umar selalu berseteru, ya, dia tetap mencintai apa yang dicinta oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini merupakan pelajaran bagi kita semuanya, jemaah rahimahumullah, yang kita selaku orang tua, ya, dalam mendidik anak-anak kita, ya, kita kasih mereka wawasan, ya, gambaran siapa sih yang berhak untuk kita cinta, siapa sih yang berhak untuk kita berloyalitas kepadanya. Bagi zaman sekarang yang penuh dengan fitnah, banyak sekali anak-anak kita ketika ditanya siapa ya orang apa namanya yang kamu fansin, siapa? Nah, paling jawabannya siapa? Pemain bola, ya, pemain musik, YouTuber. Ya. Pernah kan melihat video cuplikan ya, seorang anak ketika ditanya apa cita-cita, ingin jadi YouTuber. Ya. Jadi kita harus kasih betul pemahaman terhadap anak-anak kita. Siapa sih yang kita cintai? Ya. Ini yang dilakukan oleh Abu Bakar kepada anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Agar Aisyah itu apa? Ikut dengan bapaknya. Ya. Sama-sama cinta dengan Umar, sahabat yang mulia. Maka kita kasih gambaran kepada mereka. Nah, bapak itu suka sama ulama fulan, bapak itu suka sama sahabat fulan. Ya, kita kisahkan kenapa kok kita bisa suka, kita ngefans sama ulama ini, sahabat ini. Kita ceritakan kepada mereka sehingga termotivasi di dalam diri mereka. Siapa yang berhak untuk dicintai, siapa yang berhak untuk mendapatkan loyalitas dan bahwa, ya. Secara otomatis ini menanamkan ketauhidan kepada anak-anak kita. Nah, karena jangan sampai salah, orang yang seharusnya kita berlepas diri kepadanya, tapi sebaliknya kita malah cinta kepada dia. Ya, ini jangan sampai terjadi pada anak-anak kita. Nah, kemudian falamma kharaja raja'a, ya, ketika Abu Bakar keluar kemudian kembali, faqala kaifa halaftu ay bunayya, tanya kepada anaknya, nah apa yang aku sumpahkan tadi, aku bersumpah tentang apa tadi, ya. Jadi Abu Bakar ini seolah-olah gak ingin Aisyah ini sakit hati. Masa iya orang yang paling dicintai kok orang lain, Umar, ya, padahal ada anaknya. Sehingga Abu Bakar mengatakan faqala ta'azzu alayya. Ya, jadi Aisyah tadi mengatakan kepada Abu Bakar ya, bahwasanya ayah tadi telah bersumpah orang yang paling ayah cinta adalah Umar. Maka Abu Bakar mengatakan ta'azzu alayya. Umar adalah orang yang aku hargai, orang yang paling aku hormati. Wal waladu al-wadu, dan anak adalah yang paling melekat di dalam hati, yang paling
melekat di dalam hati, selalu berada di dalam hati ayahnya. Ya, ini kata-kata Abu Bakar sehingga tidak menjadikan Aisyah sakit hati kepada Abu Bakar, ya, perkataan ayahnya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis ini, ya, Imam Bukhari memberikan judul anak menjadi penyebab sikap bakhil dan pengecut. Jadi kita harus proporsional, ya, dalam menilai seseorang, ya, atau dalam menempatkan situasi atau keadaan. Enggak semua keadaan, ya, ketika kita pelit misal, ya, atau pengecut, ya, kita katakan, kemudian kita katakan anak menjadi penyebab itu semua. Misal Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat yang mulia yang beliau mendedikasikan dirinya, ya, sebagai pembantu Rasulullah, ya, seumur hidup, ya, dari usia yang masih sangat kecil, ya, 10 tahun atau 8 tahun, ya, ibunya menghadiahkan anaknya kepada baginda Rasulullah. Anas bin Malik kita tahu, ya, beliau salah satu sahabat yang mendapat keberkahan, ya, berkat doa Rasulullah SAW. Rasulullah pernah memberikan doa untuk Anas bin Malik. Allahumma atir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ini doa dari Rasul yang diberikan oleh Anas. Ya Allah, berikanlah karunia, ya, kepada Anas bin Malik harta yang banyak dan anak yang banyak, dan berkailah apa yang Engkau berikan kepadanya. Dan doa Rasulullah pun diijabah oleh Allah. Ya, Anas mempunyai anak yang banyak, ya, bahkan diriwayatkan ketika beliau ditanya berapa jumlah keturunannya, ya, beliau menjawab lebih dari 100 keturunan. Ya, anak cicitnya itu lebih dari 100 orang. Dan beliau menjadi orang yang baik. Beliau pernah hidup di zaman seorang raja yang bengis, ya, raja yang zalim, yang bernama Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Beliau pernah dipanggil oleh raja, ya, Hajjaj bin Yusuf untuk menghadang, ya, tapi beliau menolak, ya, menolak untuk datang. Tapi pada akhirnya beliau datang, ya, beliau datang. Kenapa? Karena beliau ingat, ya, kalau saya nggak datang, ini bakal ada masalah yang lebih besar. Ya, setelah kematianku nanti bisa jadi anak-anak atau keturunanku bisa dihabisi, bisa dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Nah, apakah kisah ini bisa dikatakan sebagai Anas seorang pengecut? Tentu tidak. Ya, bukan ini makna dari anak menjadi penyebab orang tuanya pengecut. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari anak menjadi penyebab bakhil atau pengecut itu adalah ketika orang tuanya memberikan kasih sayang, cinta yang berlebihan kepada anak-anaknya, sehingga cinta dan kasih sayang tersebut menjadikan orang tuanya tidak mau ikut serta berkontribusi untuk Islam. Misal, ketika datang proposal misal untuk pembangunan masjid, ya, padahal di dalam rumah, ya, itu amplop atau uang tunai, dalam rekening juga banyak isinya. Tapi dia beralasan apa? Saya banyak kebutuhan yang saya harus keluarkan untuk anak-anak nanti, ya, untuk sekolahnya, untuk kuliahnya, untuk pernikahan anak-anak saya. Ya, padahal anaknya masih kelas 5 SD. Ya, dia sudah mikir ke depan.
Ya, ini yang dinamakan sebagai anak menjadi penyebab bakhil orang tuanya. Ya, pelit. Kotak infak lewat di depannya, ya, padahal uang banyak di rumah, kebutuhan juga cukup, ya, anak-anak kebutuhannya juga terpenuhi, makannya, pakaiannya, sekolahnya, ya, tapi dia enggan untuk memberikan uang di dalam apa, memasukkan ke dalam kotak infak tadi. Ini yang dikatakan sebagai anak menjadi penyebab bakhil orang tuanya. Begitupun pengajuan. Ya, dulu ketika sebelum mempunyai anak, ya, ketika diajak jihad, misal gotong royong bangun masjid, ya, apalagi ronda misal, ya, sergap, ya, rajinnya luar biasa. Tapi ketika anak lahir, itu beribu-ribu alasan, ya, dia utarakan untuk menolak, ya. Padahal ya ada ibunya, ya, mungkin ada pembantunya di rumah. Alasan nanti anak saya siapa yang jaga, anak saya siapa yang ngurus, ya, segala macam. Inilah yang dia katakan sebagai apa? Anak menjadi penyebab sikap bakhil dan pengecut. Sehingga kita tidak boleh berlebih-lebihan di dalam memberikan cinta dan kasih sayang kita kepada mereka, ya, sehingga menjadikan cinta dan kasih sayang kita kepada mereka, kita tidak ikut serta berkontribusi di dalam Islam. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca kandungan hadisnya. Anak adalah buah hati dan kesenangan jiwa. Ya, anak adalah buah hati dan kesenangan jiwa. Tentu ini ya sangat benar, ya, bahwasanya anak ini merupakan menjadikan jiwa kita senang, tentram ketika Allah hadirkan seorang anak. Buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh pohon, sedangkan anak adalah hasil dari ayahnya. Ya, maka harus kita jaga betul diri kita. Ya. Jadi kaidah al-jaza'u min jinsil amal itu berlaku. Ya. Balasan itu sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Kaidah ini berlaku. Ya. Ketika anak kita misal maaf, ya, bandel, nakal, ya, susah diatur, itu bisa jadi ada yang salah dari diri kita sebagai orang tua. Ya, makanya jangan sampai kita membawa maaf, ya, sesuatu yang haram, ya, ke dalam rumah kita. Itu bisa memberikan efek negatif yang luar biasa untuk keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Luar biasa itu efeknya. Ya, sesuatu yang haram kita bawa ke dalam rumah kita. Apa saja, ya, atau bahkan memunculkan sesuatu yang haram di dalam rumah kita. Ini juga efeknya luar biasa. Maka kita harus jaga betul diri kita. Ya, anak yang soleh, ya, itu lahir dari orang tua yang soleh. Anak menjadi misal ulama, ya, itu lahir dari orang yang soleh. Walaupun orang tuanya bukan ustadz, bukan ulama, tapi kalau orang tuanya yang soleh, ya insya Allah anak-anaknya bisa lebih daripada orang tuanya. Kita bisa lihat kisah Imam Ibnu Mubarak, ya, Abdullah bin Mubarak, ulama yang luar biasa, karismatik. Siapa ayahnya? Tukang kebun. Ayah Abdullah bin Mubarak itu tukang kebun, ya, tukang jaga kebun anggur, ya, tapi solehnya luar biasa. Ya, panjang kalau ceritanya mau dikisahkannya. Jadi ini seperti itu. Ya, jadikan diri kita soleh agar anak-anak kita, keturunan kita juga menjadi soleh. Kandungan hadis yang kedua, besarnya rasa cinta Abu Bakar kepada Umar, ya, sehingga Abu Bakar tadi bersumpah, orang yang paling aku cintai di atas muka bumi ini adalah Umar. Ya,
Karena saking cintanya Abu Bakar kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini hadis yang ke-84. Ini ada dua hadis. Ya. Ini ada dua hadis. Kita baca hadisnya. Hadis yang kedua. Ani bin Abi Nu'min qala, ya, Ibnu Abi Nu'min berkata, kuntu syahidan Ibnu Umar. Ya, saya menyaksikan bahwasanya Ibnu Umar sa'alahu rajulun, ya, ketika ada yang bertanya kepada Ibnu Umar andamil ba'udah. Ini pertanyaan yang agak nyeleh, ya, lucu. Ya. Seseorang bertanya kepada Ibnu Umar tentang darah nyamuk. Artinya bukan apa hukum darah nyamuk, bukan apa hukum membunuh nyamuk. Ya. Nyamuk gigit kemudian kita bunuh. Apa hukumnya? Faqala mimman anta. Maka kemudian Ibnu Umar bertanya, dari mana kamu asalnya? Faqala min ahli Iraq. Saya dari negara Irak. Faqala unzuru ila hadha. Maka kemudian Abdullah bin Umar berkata, wahai para sahabat, lihatlah kepada orang ini. Lihat ini orang. Yas'aluni an damil ba'udah. Dia bertanya kepadaku tentang darah nyamuk. Wa qad qatalu ibnan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka dulu, ya, penduduk Irak membunuh cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dibunuh? Saddam Hussein. Cucu Nabi dua, Hasan dan Hussein. Siapa yang dibunuh? Hussein. Ya. Hussein dibunuh oleh penduduk Irak. Ya, ini kisah Karbala. Ya, kisah Karbala. Jadi setelah kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka kekhilafahan dipegang oleh anaknya yang bernama Hasan. Ya. Tapi Hasan memegang kekuasaan ketika itu tidak lama, ya, kurang lebih hanya 6 bulan saja. Ya. Kenapa? Karena di Syam ada pemimpin atau raja yang luar biasa, ya, sahabat, ya, kekuatannya besar, ya, kekuatan militernya besar, yaitu yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Jadi penduduk Syam ini berharap apa? Kepemimpinan dipegang oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, tapi kepemimpinan masih dipegang Hasan. Sehingga Hasan berpikir, ini kalau saya kekeh, ya, kepemimpinan dipegang oleh saya, maka akan terjadi peperangan yang luar biasa, sebagaimana yang terjadi sebelumnya, yaitu ayahnya Ali bin Abi Thalib, ya, dengan Muawiyah, ya, dua sahabat perang. Nah, Hasan ingin menghindari hal tersebut, ya, agar tidak terjadi peperangan kedua kalinya, ya, karena kekuatan Muawiyah begitu besar. Maka Hasan mempunyai ide, ya, bahwa kepemimpinan, ya, itu beliau serahkan kepada Muawiyah dengan syarat tidak terjadi pertumpahan darah. Ya, dengan syarat tidak ada pertumpahan darah. Ya. Maka Hasan memberikan kepemerintahan atau kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai di sini belum terjadi sesuatu yang dahsyat, ya, belum terjadi fitnah. Terjadi fitnah, ya, kekacauan setelah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, Muawiyah ini seorang sahabat, ya. Jadi meskipun Muawiyah ini berperang dengan Ali, ya, kita nggak boleh mencela sahabat. Ya.
setelah Muawiyah bin Abi Sufyan ini memberikan kepemimpinan kepada anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Jadi Muawiyah ini hanya mempunyai seorang anak laki-laki, satu saja, yaitu Yazid. Nah, kemudian Yazid ini banyak yang menganggap belum pantas untuk memegang kekuasaan, belum pantas. Yang pantas untuk memegang kekuasaan ketika itu para kaum muslimin menganggap siapa? Husain. Husainlah yang seharusnya pantas memegang kekuasaan. Ini termasuk kesalahan Muawiyah. Seharusnya kepemimpinan itu dilakukan atau pemilihannya dilakukan dengan cara musyawarah. Tapi Muawiyah memberikan kepemimpinan secara langsung kepada anaknya. Nah, Yazid bin Muawiyah ini dia hendak memperlebar kekuasaannya. Sedangkan banyak yang tadi masyarakat yang tidak setuju, terutama penduduk Irak. Penduduk Irak ini nggak setuju kalau Yazid diangkat sebagai pemimpin. Sehingga penduduk Irak ini masih berloyal, masih setia kepada Husain. Sehingga Husain mendapat kabar bahwasanya penduduk Irak ini masih loyal kepada Anda, wahai Husain. Bagaimana kalau kita membuat kekuatan untuk menjatuhkan Yazid? Maka Husain ini memerintahkan seorang utusan yang bernama Abdullah Muslim bin Aqil, saudaranya Muslim bin Aqil. Dia perintahkan Muslim bin Aqil untuk berangkat menuju Irak untuk memastikan benar nggak sih penduduk Irak ini loyal kepada saya. Berangkatlah Muslim bin Aqil, ketika di cross check ternyata benar penduduk Irak secara keseluruhan masih loyal kepada Husain. Datang surat kepada Husain bahwasanya penduduk Irak loyal kepada Husain. Maka kemudian Husain membuat rencana berangkat ke Irak dengan seluruh keluarga Ahlul Bait, diajak berangkat ke Irak bersama pasukan yang tidak banyak, kurang lebih 70. 40-nya Ahlul Bait, 30-nya pasukan yang menjaga. Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Yazid mendengar hal tersebut. Yazid mendengar hal tersebut bahwasanya Husain berangkat ke Irak. Sehingga Yazid khawatir kalau Husain sampai ke Irak ini bakal bahaya, kepemimpinan saya bahkan terancam ini. Sehingga Yazid memerintahkan utusannya yang bernama Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad kemudian berangkat ke Irak untuk memastikan keadaan Irak. Ternyata benar, penduduk Irak semuanya loyal kepada Husain. Tapi pintar Pak, Yazid kemudian memberikan kalau bahasa kita sogokan, belusukan, semua penduduk Irak, setiap rumah itu tidak ada yang terlewat dengan bantuan Yazid. Semuanya dikasih bantuan, sembako, uang, segala macam. Sama kayak negara kita. Nah, kemudian ketika Muslim bin Aqil mengecek kembali penduduk Irak ini, ternyata semuanya berkhianat, berkhianat kepada Husain. Karena apa tadi? Belusukan tadi, bansos. Semuanya berkhianat terhadap Husain. Jadi penduduk Irak ini memang dari dulu mereka suka khianat. Begitu ada duit sudah
ya semuanya aman. Nah, ketika Muslim bin Aqil mengetahui hal tersebut, bahwasanya penduduk Irak ini semua berkhianat, ya, dia mengirim surat kepada Husain yang menyampaikan bahwasanya penduduk Irak ini semuanya berkhianat, maka jangan ke sini, jangan ke negeri Irak. Tapi sebelum surat itu sampai ke tangan Husain, Husain sudah terlanjur berangkat menuju Irak. Ya, sehingga Abdullah bin Ubaidillah bin Ziyad tadi ya kembali ke Syam, kemudian membawa pasukan yang begitu besar, ya 5.000 pasukan. Ya kemana? Untuk menghadang Husain tadi. Sehingga bertemulah mereka, rombongan Husain yang 70 orang tadi bertemu dengan pasukan lengkap 5.000, ya. Sepadan nggak? 70 sama 5.000. Ya 70 itu pun yang 40-nya perempuan, anak-anak, ya. Yang bisa bertaruh itu cuma 30. Sehingga Husain melakukan itu bahasanya, ya, ngelobi ya kepada Ubaidillah bin Ziyad tadi. Ya. Bagaimana kalau saya datang langsung kepada Ziyad, akhirnya negosiasi kepada Ziyad, ya. Yazid bin Muawiyah, ya. Tapi Ubaidillah bin Ziyad menolak, ya. Sehingga pada malam tersebut yang 9 Muharram, ya, ketika rombongan Husain membuat bermalam di suatu tempat yang bernama Karbala tersebut, ya, bermalam di situ. Kemudian pasukan Ubaidillah bin Ziyad, ya, mengepung mereka. Ya, jadi selama 1 malam suntuk, ya, pasukan Husain itu melakukan sholat, ya, tahajud, berdoa, ya, karena kondisi yang sangat genting. Pada tanggal 9 Muharram, ya, mereka dikepung, ya, tepatnya di tanggal 10. Kemudian terjadi tragedi pembantaian yang sadis, ya. Seluruh keluarga Ahlul Bait, ya, di situ kemudian dibunuh, dihabisi dengan cara yang tidak mengenakan, ya. Seluruh Ahlul Bait dihinakan, bahkan Husain, ya, kepalanya dipenggal oleh pasukan Abdullah bin Ziyad. Tapi ketika hal tersebut, berita tersebut sampai kepada Yazid bin Muawiyah, ya, Yazid bin Muawiyah marah. Kenapa kalian bunuh mereka? Ya setuju sebetulnya Yazid ini, ya. Tapi Ubaidillah bin Ziyad ini adalah orang yang bengis, ya, orang yang zalim, ya, buruk, sehingga dia tidak memberikan ampun kepada pasukan Husain. Semuanya dibunuh. Pasukan dibunuh, kepala Husain dipenggal, kemudian diarak. Ini merupakan penghinaan. Tapi kita tidak menganggap hina. Sebaliknya ini merupakan kemuliaan, ya, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah tragedi yang sering kita sebut dengan Karbala, ya, 10 Muharram, ya. Yang mana orang-orang Syiah Rafidhah, ya, meyakini bahwasanya pada hari tersebut, ya, maka kemudian dianjurkan, disyariatkan, ya, memukul badan, ya, membawa pisau, golok, apa benda-benda tajam, memukul dirinya sebagai bentuk apa? Ibadah, kata mereka, ya, karena Husain dan Ahlul Bait ketika itu yang dibantai. Baik, nah inilah Ahlul Irak, ya, penduduk Irak, ya, kata siapa tadi? Abdullah bin Umar, ya. Ini orang tanya tentang darahnya, ya, akan tetapi mereka penduduk Irak, ya, telah membunuh ibnu Nabi SAW, yaitu Husain. Sami'tu Nabi SAW yaqul, Abdullah bin Umar mengatakan bahwa saya mendengar Nabi bersabda, "Huma raihanayya minad dunya." Huma yaitu
cucu Nabi Hasan dan Husain merupakan roihan. Roihan itu wewangian, wewangianku di dunia. Jadi ada dua makna, ya. Kalau roihanah itu wangi yang dari tangkai, ya. Tapi kalau yang dari kelopak itu namanya wardi, ya, wardi. Nah, kata Abdullah bin Umar, mereka Hasan dan Husain merupakan wewangian Nabi di dunia. Ya. Karena memang benar, ya, anak itu kan mau dia bangun tidur dia penuh dengan jas, ya. Kita sebagai orang tua pun masih suka menciumnya, enggak Pak? Ya, wangian di dunia, ya. Belum lagi di akhirat, ya. Mereka juga menjadi penolong bagi orang tuanya. Ya. Jemaah rahimahullah, kita baca kandungan hadis. Seseorang harus mendahulukan urusan agamanya yang paling penting. Ya. Seseorang harus mendahulukan urusan agamanya yang paling penting. Jadi kita harus tahu porsinya. Mana sih yang lebih penting? Inilah yang harus kita dahulukan. Seperti hanya apa? Kita mendahulukan yang wajib ketimbang yang sunnah. Saya pernah mendengar seorang mahasiswa bertanya kepada seorang syekh, ya, wahai syekh, saya seorang penuntut ilmu di universitas ini. Akan tetapi saya mempunyai dua orang tua yang sudah tua, ya, dan mereka sering meminta diriku untuk pulang. Ya, sering nanyain saya, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus pulang kampung atau saya meneruskan studi saya? Maka apa jawaban syekh tersebut? Ya, pulanglah Anda, ya, senangkan orang tua Anda. Nah, maka kita harus tahu, dari sini kita bisa mengambil pelajaran mana yang lebih wajib, ya, daripada yang wajib. Menuntut ilmu wajib, ya enggak? Tapi ada yang lebih wajib, yaitu apa? Berbakti kepada orang tua. Maka dalam kondisi keadaan kita setiap hari pun sama. Kita harus ngerti mana sih yang lebih wajib, mana yang harus lebih kita dahulukan dibanding amalan yang lainnya. Baik, seperti yang di dalam hadis tadi, ya, menanyakan sesuatu yang tidak penting, padahal ada sesuatu yang lebih penting. Hal ini dilihat dari pengingkaran Ibnu Umar terhadap seorang penduduk Irak yang bertanya tentang darah nyamuk, membunuh nyamuk. Penduduk Irak meremehkan hal yang lebih mulia dan lebih besar, yaitu darah Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu yang mereka bunuh secara zalim dan kejam. Yang kedua, adanya isyarat tentang sifat keras dan kebodohan penduduk Irak jika dibandingkan dengan penduduk Hijaz. Ya, jadi mereka memang penduduk Irak ini, ya, sifatnya seperti itu. Ya. Yang ketiga, Al-Husain disebutkan secara khusus karena memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak dikatakan sebagai manusia yang bengis ketika yang dibunuh adalah cucu tercinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita dapat mengambil pelajaran juga bahwasanya kita dalam mendidik anak-anak kita ini, ya, harus dengan pendidikan yang benar. Ya, jangan sampai kita memberikan segala kemauan atau yang diminta oleh anak kita, sehingga kemauan tersebut menjadikan anak-anak kita di kemudian hari menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kita ingat hadis atau kisah yang disebutkan di dalam hadis bagaimana orang tua yang kemudian diangkat derajatnya oleh Allah di dalam surga. Ya, orang tuanya sudah masuk ke dalam surga, ya. Akan tetapi derajatnya yang kemudian diangkat lagi, ya, di surga yang lebih tinggi. Ya. Nah, orang tua tersebut kaget, ya, ini ada apa? Ya, kenapa derajat saya diangkat? Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala?
Apa alasannya? Bil istighfari waladika. Ini karena istighfarnya anak-anak. Ya. Jadi anak-anak yang soleh itu mempunyai pengaruh besar terhadap orang tuanya. Baik. Kita juga tahu hadis yang populer, ya, idza mata al-insan inqata a'maluhu illa min thalath. Kalau manusia itu meninggal, semua amalnya terputus, ya, kecuali 3 hal: shadaqatun jariyah, atau ilmun yuntafa'u bihi, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun shalihun yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan anak-anak kita, yang keturunan kita, yang menjadi anak-anak yang saleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.